Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Redmi Note 9 ini ya. Ya, Redmi Note 9. Ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Khairul Iman, dari Bang Khairul Iman dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini ada surat cintanya. Salam dari Lombok, NTB. Berawal dari layar tidak bisa disentuh. Setelah 2 minggu sering restart sendiri. Sekarang mati total meskipun ditekan lama. Pada pengecasan ikon baterai muncul dan beberapa detik bergetar. Semoga bisa teratasi. Password pola dikasih tahu. Ya, ini Redmi Note 9 dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita coba tekan tombol power. Tidak ada respon apapun. Maaf ya, tadi ada user 2 ditunggu sekalian, jadi agak lama ini. Tadi lupa saya menjelaskan sampai mana. Sepertinya mau saya hubungkan pengecasan ya. Coba saya hubungkan ke pengecasan. Wow, ada konsumsi arus 0,6. Lah ini kok masuk? Dicas masuk 0,6 ampere. Ya, sepertinya akan kita tunggu dulu sebentar karena ini ada konsumsi arus pengecasan 0,6 dan HP-nya menyala. Baiklah, ini setelah kita tunggu cukup lama, konsumsi arusnya pun sudah sampai 1,1 ampere, tapi pengecasan hanya seperti ini. Dia tidak mau muncul persentase baterainya, hanya berkedip seperti ini ya. Baiklah, ini akan kita angkat saja nih. Kita akan bongkar HP-nya. Ini dia kondisi mesinnya, sepertinya belum pernah diservis ya untuk area mesin. Di sini saya lepas konektor baterai. Saya akan coba hubungkan ke power supply seperti apa. Setting power supply 4 volt. Kita hubungkan dengan HP. Seperti ini ya. Sudah terhubung. Kita coba tekan tombol power. Ada konsumsi arus naik, turun, tapi tidak sampai 0,2. Hanya mendekati 0,2 dia sudah turun. Dia hanya di atas 0,1, tidak sampai 0,2 dia sudah turun lagi. Ini ada indikasi IC charge-nya sudah bekerja, IC power bekerja, tetapi IC CPU tidak merespon atau tidak menyambut tegangan yang diberikan oleh IC power. Oke, langsung saja kita akan coba angkat mesin, kita akan cek area IC CPU. Area CPU berada di balik kaleng ini ya. Ini sepertinya belum pernah diapa-apakan, masih utuh. Ini bisa kita lepas. Ini dia, IC CPU-nya sudah terlihat. Akan kita cek menggunakan mikroskop. Prosesornya adalah MediaTek, serinya adalah MT6769V. Jadi di sini saya akan coba angkat IC CPU, kita cetak ulang ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kenapa saya langsung vonis IC CPU? Karena tadi berdasarkan konsumsi arus itu dia naik tapi tidak sampai 0,2 ampere, dia udah turun lagi. Jadi ada indikasi IC CPU-nya ini tidak bekerja. Kita akan lakukan pembuangan kaleng ya untuk melakukan pencongkelan terhadap IC. Kalau ada yang bertanya kenapa harus dibuang kaleng, harus lakukan congkel? Ya karena saya bisanya seperti itu. Saya tidak bisa yang metode diungkit-ungkit itu, saya tidak bisa. Khawatirnya itu justru akan merusak IC CPU itu sendiri ya. Jadi saya nyari aman itu dengan cara dicongkel. Jadi ini kalengnya akan kita singkirkan. Dia kalengnya sudah kita potong sedikit. Lanjut kita lakukan pemotongan menggunakan tang potong. Ya, ini dia kondisinya setelah kita buang sebagian kaleng penutupnya. Berikutnya saya akan coba tutupi dulu ini IC berada di sebelahnya, eMMC atau UFS, saya kurang begitu paham. Ini sudah kita tutup ya. Lanjut kita akan lakukan pembersihan pada IC, pada lem IC maksud saya. Kita gunakan blower settingan panas 220, anginnya 110. Ini lem IC-nya kita kerok perlahan. Baik, di sini lem IC-nya sudah kita singkirkan semuanya. Jadi mutar ya, tepi, kanan, kiri, atas, bawah itu sudah kita bersihkan semua. Tujuan utama kita membuang lem IC, yang pertama adalah supaya lebih mudah melakukan pencongkelan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya komponen yang berada di sekitarnya ini tidak ikut terangkat ya. Saat kita angkat, kalau ini lemnya masih nempel ya, biasanya itu komponen kecil-kecil ini ikut terangkat. Itu akan repot yang memperbaikinya ya. Jadi harus kita bersihkan dulu lem IC-nya. Berikutnya akan kita lakukan pencongkelan terhadap IC. Ini dia pisau IC-nya yang akan saya gunakan untuk mencongkel ya.
Jadi saya akan lakukan pencongkelan dari sini. Kita akan gunakan tanpa mikroskop ya. Saya lagi belajar tanpa menggunakan mikroskop. Settingan panas 380, anginnya 50. Kita akan congkel IC CPU. Ini dia IC CPU-nya udah terangkat ya. Oke, lanjut kita akan lakukan pembersihan terhadap sisa timah yang ada di PCB. Kita akan bersihkan menggunakan solder wick. Ini kita gunakan merek mekanik ya, cukup tebal. Tempelkan solder. Soldernya masih kurang panas. Kita tunggu dulu soldernya sampai dia lebih panas. Oh ya, kini kita juga punya alat ya. Kita kasih lihat supaya yang belajar barangkali terinspirasi. Adalah kipas, tapi bisa digunakan sebagai blower atau menarik angin ya. Jadi nanti asap dari timah itu tidak ke kita ya. Jadi ditarik oleh kipas kecil ini. Coba kita perlihatkan. Ini kipasnya sudah kita nyalakan ya. Apakah asapnya akan tertarik oleh kipas? Ya, jelas sekali ya. Asapnya tertarik semua oleh kipas. Ini dia penampakannya. Ini sekilas terlihat cukup rata ya. Tapi ini akan kita bersihkan lagi. Settingan panas 220, anginnya 110. Ini sisa lem walaupun sedikit, ini harus kita bersihkan semuanya. Ya, penampakannya. Berikutnya akan kita tambahkan timah pasta ya. Seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan flux. Akan kita bersihkan lagi menggunakan solder. Kali ini saya menggunakan solder wick, mereknya ini Relive ya, solder wick merek Relive. Tujuannya ini adalah supaya timahnya itu lebih rata dan timah yang kotor seperti ini nanti bisa menyala. Harapannya adalah seperti itu. Ini dia proses pembersihan PCB ini sudah cukup ya. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembersihan IC CPU. Akan kita gunakan blower, settingan panas 220, anginnya 110. Ya, ini sudah cukup bersih dari lem. Yang bertanya saya menggunakan pisau apa, itu saya menggunakan Kianli. Ini ya, Kianli 008. Ini jadi dia keras tapi dia tumbul ya. Dia tipis tapi tumbul. Jadi ini tidak merusak IC ya. Saat kita goreskan ke IC ini dia tidak merusak. Tapi dia keras, tidak mudah bengkok ya. Jadi ini mudah digunakan untuk pembersihan IC. Kianli 008. Berikutnya akan kita tambahkan timah pasta juga pada IC seperti ini ya. Kita siapkan solder lagi, kita kasih flux. Dan kita akan kembali gunakan solder wick. Perhatikan di sini, ini sudah tidak ada lemnya dan tidak ada timah yang menonjol atau lebih tinggi ya, jadi terlihat rata seperti ini. Namun di sini penampang dari IC itu masih terlihat banyak yang kotor ya, jadi warnanya tidak menyala seperti ini. Kalau yang menyala ini yang bagus, kalau tidak menyala ini kurang bagus ya. Walaupun nanti kita cetak dia menjadi menyala, tapi di sini saya akan lakukan pencetakan 2 kali terhadap IC supaya timahnya nanti menyala semuanya. Harapannya koneksinya nanti akan menjadi lebih bagus ya, koneksi IC-nya. Kita siapkan pencetakan IC. Perhatikan di sini, pencetakan IC yang pertama ini saya gunakan hanya untuk memancing supaya penampang dari IC itu menyala semuanya ya. Jadi ini akan kita bersihkan lagi menggunakan solder dan solder wick. Nanti kita akan cetak ulang. Hasilnya harapannya supaya hasilnya lebih maksimal ya, koneksi IC-nya nanti. Nah, beda kan? Sekarang penampang IC-nya sudah menyala semua. Baru kita cetak ulang lagi ini ya. Jadi tujuan saya mencetak ulang yang pertama hanya itu. Memancing supaya penampang IC-nya itu menyala semuanya. Kita bersihkan, kemudian kita lanjut ke pencetakan lagi. Kita kasih timah pasta, andalan para teknisi ini ya. Kita ratakan. Kita bersihkan dengan tisu. Lanjut kita panaskan menggunakan blower. Settingan panasnya itu 380, anginnya 50. Sama seperti settingan saat mengangkat IC. Atau diturunkan anginnya juga bisa. Tapi saya buat sama saja ya. Ya ini, 1 kali pencetakan. Lanjut kita tambahkan timah pasta lagi. Supaya dia lebih rata ya.
Dalam pencetakan kedua, kita lanjutkan dengan pisau. Akan kita ratakan menggunakan pisau. 2 kali pencetakan masih ada yang belum rata. Terpaksa kita tambahkan lagi nih timah pastanya. Semua kaki-kaki ini harus rata ya. Saya rasa sudah cukup. Kan lepas dari cetakan, saya panaskan sekali lagi tanpa cetakan ya. Jadi langsung ke IC-nya. Ya, cukup. Ini sudah rata ya. Ini siap untuk kita pasang ke mesin yang sedang kita kerjakan. Ini dia mesin yang sedang kita kerjakan. Di sini saya tidak menggunakan flux, tapi saya akan coba pasang IC menggunakan rosin. Ini adalah rosin ya. Dan kita pasang IC CPU. Ini pemasangan di awal harus sangat hati-hati supaya IC-nya itu tidak goyang-goyang ya. Kita jepit dengan pinset. Ini dia IC CPU-nya sudah terpasang ya. Lanjut akan kita dinginkan. Ini menggunakan kipas yang sama ya. Jadi bisa untuk mendinginkan mesin dan juga untuk menyedot asap. Jadi 2 fungsi ya. Tunggu sebentar sampai mesinnya dingin. Udah cukup dingin. Kita lepas penutup IC-nya. Lanjut kita rangkai ke perangkat. Ini dia sudah terpasang konektor baterainya ya. Dan saatnya kita coba hubungkan ke pengecasan. Alhamdulillah masih ada konsumsi arus naik. HP-nya menyala dan dia muncul logo Redmi. Wih, mantap ini. Persentase 2%, konsumsi arusnya 2 ampere. Dia sudah muncul logo Redmi ya. Coba kita akan baca surat cintanya dulu. Berawal dari layar tidak bisa disentuh. Setelah 2 minggu sering restart sendiri. Waduh. Kita akan cek. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, HP-nya menyala. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Dan kita akan cek layar sentuh ya. Ya, dia 3%. Kita akan tes layar sentuh. Semoga nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia bisa disentuh. Dia bisa disentuh ya. Ya, kita buka polanya. Alhamdulillah dia bisa disentuh. Ya. Ya normal ya. Jadi ini dari Bang siapa tadi namanya ya, Bang Hairul Iman dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berawal dari layar tidak bisa disentuh. Itu memang biasanya koneksi IC CPU-nya itu buruk sehingga layarnya tidak bisa disentuh ya. Kemudian setelah 2 minggu sering restart sendiri. Kalau restart ini penyebab kerusakannya banyak. Bisa jadi dari RF, Redmi Note 9 sering ya dari RF, bisa jadi dari baterai, bisa jadi dari CPU-nya itu juga. Kemudian sekarang mati total, ditekan tombol meskipun ditekan lama. Nah dari keterangan ini, saya merujuknya adalah ke IC CPU. Apalagi tidak bisa disentuh. Kalau tidak bisa disentuh itu nggak ada kaitannya dengan IC RF ya. Kesimpulan dari video ini adalah kita memperbaiki koneksi IC CPU. Di mana IC CPU bisa menyebabkan layar tidak bisa disentuh, bisa menyebabkan restart sendiri, bisa menyebabkan mati total. Itu karena koneksi IC CPU-nya yang buruk. Sehingga kita angkat IC CPU, kita perbaiki lagi. Jadi ini HP-nya sementara sudah normal, tinggal kita test drive 2 kali 24 jam, kita hubungi pemiliknya, kemudian kita konfirmasi, kita tagih pembayaran, kita kirim balik ke NTP. Semoga video ini bermanfaat, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.